Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pada video topik 6, konsep analisis temperatur permukaan dengan citra inframerah termal, segmen 3, karakteristik termal. Penginderaan jauh termal yang beroperasi pada kisaran inframerah panjang atau termal memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penginderaan jauh multispektral ataupun hyperspektral. Karakteristik penginderaan jauh termal yang khas terjadi pada saat interaksi termal dengan atmosfer. Proses hamburan gelombang elektromagnetik dapat sedikit diabaikan di wilayah inframerah termal. Tetapi penyerapan dan emisi atmosfer oleh uap air, CO2, dan O3 sering terjadi. Sehingga radiasi termal yang terekam sensor atau LRAD merupakan kombinasi dari radiasi permukaan L-epsilon, radiasi upwelling atmosfer LU, dan radiasi downwelling atmosfer yang dipantulkan atmosfer atau LD. Untuk mendapatkan radiasi yang berasal dari termal permukaan, maka koreksi termal atmosfer masih perlu dilakukan untuk penginderaan jauh termal ini. Karakteristik termal lainnya adalah variasi pendeteksian temperatur terhadap waktu. Uji coba sensor termal dari kamera dilakukan terhadap sumber panas berupa air mendidih dengan temperatur konstan 98 derajat Celcius. Pengukuran dilakukan selama 24 jam dengan menempatkan sensor termal pada ketinggian 2 meter. Uji coba juga dilakukan menggunakan variasi tutupan vegetasi sebanyak 0% atau tanpa vegetasi dan 25% dengan vegetasi. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi pembacaan temperatur sumber panas dengan tutupan vegetasi 0% tanpa vegetasi cukup rendah, yaitu sekitar 3 derajat Celcius. Pembacaan sumber panas relatif konstan terhadap waktu dan tidak terpengaruh oleh temperatur udara sekitar. Variasi pembacaan temperatur cukup tinggi terjadi pada kondisi tutupan vegetasi sebanyak 25%. Tutupan vegetasi mengurangi pembacaan temperatur sumber panas sekitar 30% pada siang hari dan 50% pada malam hari sampai dengan pagi hari. Dari slide sebelumnya bisa terlihat bahwa material seperti vegetasi memiliki variasi temperatur yang berbeda terhadap waktu. Setiap material atau benda memiliki variasi pembacaan temperatur yang berbeda-beda terhadap waktu disebut sebagai inersia termal. Inersia termal merupakan ukuran ketahanan material terhadap perubahan temperatur. Material dengan inersia termal tinggi akan memiliki temperatur permukaan seragam baik siang maupun malam hari. Sedangkan material dengan inersia termal rendah, variasi temperatur akan tinggi terhadap waktu sehingga pengukuran akan tergantung siang atau malam hari. Berikut diberikan dua contoh material dengan inersia termal yang berbeda untuk serpih yang memiliki inersia termal rendah, delta T tinggi, dan batu pasir yang memiliki inersia termal tinggi, delta T rendah. Karena besarnya nilai termal inersia untuk setiap material sangat spesifik, sehingga suatu kuantitas bisa dijadikan sebagai dasar identifikasi material tersebut. Material dengan inersia termal rendah memiliki delta T yang relatif tinggi dan sebaliknya. Pendekatan nilai delta T dari citra termal dapat dilakukan dengan mengurangi T-rad, akuisisi malam hari terhadap akuisisi siang hari untuk area yang sama. Kemudian apparent thermal inertia atau ATI sebagai suatu parameter untuk mengidentifikasi material geologi bisa dihitung menggunakan albedo pada citra saluran visible. Berikut merupakan contoh aplikasi perhitungan ATI untuk mengidentifikasi produk gunung api dengan citra aster. Citra aster TIR saluran 13 diambil dari akuisisi siang dan malam hari. Delta T dihitung dengan aritmatika pengurangan citra T-rad siang dengan malam. Albedo dari citra aster saluran 3 dengan waktu akuisisi siang hari digunakan untuk menghitung ATI. Citra ATI diperoleh dengan aritmatika pengurangan dan pembagian menunjukkan indeks dengan kisaran 0,05 sampai dengan 0,2. Warna terang dan gelap mengindikasikan variasi perbedaan material di permukaan terkait dengan karakteristik temperaturnya terhadap waktu.
Nilai ATE tinggi yang ditandai dengan rona terang berasosiasi dengan produk letusan gunung api yang sudah tua. Sebaliknya, rona gelap berasosiasi dengan produk gunung api muda berupa aliran lava dan piroklastik. Daerah basah berarti juga menunjukkan indeks dengan nilai yang rendah. Demikian penginderaan jauh geologi topik 6 segmen 3. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.